wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, para ustadzat, para pengurus Masjid An-Nur, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat semua, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita berbagai karunia. Dan salah satu karunia-Nya adalah Allah memberikan perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada yang Allah kasih kemampuan berbisnis di atas yang lain. Ada yang Allah kasih kemampuan finansial di atas yang lain. Ada yang Allah kasih kemampuan leadership di atas yang lain. Ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas sedikit tentang hakikat bisnis. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan Stephen Covey ya, if you want small change in your life, work on your attitude. But if you want big and primary change, work on your paradigm. Kalau ingin perubahan kecil, ubahlah pada perilaku. Tapi kalau ingin perubahan besar, ubahlah pada paradigma. Kurang lebih begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selanjutnya kita membahas sebuah hadis. Innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia memperoleh pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia, dia hanya memperoleh dunia. Au ila imra'atin yankihuha, atau dia hijrahnya karena wanita, maka dia hanya memperoleh wanita itu aja, cuma nikah itu aja. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasul ada sahabat yang hijrah. Ada yang hijrah karena Allah dan Rasul, ada yang hijrah karena wanita. Mas, itu hijrah tuh si Eneng itu. Ente enggak hijrah? Oh iya kalau gitu hijrah dah. Nah, gitu ya. Hijrah karena si Eneng. Nah, itu. Ada dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, itu giliran diajak hijrah enggak mau. Giliran Ummu Qais hijrah, dia ikut hijrah ya Rasul. Itu gimana ya Rasul? Emang sih dia senang sama Ummu Qais? Nah, kata Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Ada yang juga hijrahnya karena yang lain, barangkali wah ini Mekah ini panas nih, di Madinah agak adem nih, saya kan petani, saya kan pekebun, maka kalau saya hijrah ke Madinah, ke Yathrib saat itu, barangkali kehidupan saya lebih baik. Hijrah karena dunia. Nah, itu ya. Yusibuha au imra'atin yankihuha. Maka hijrahnya tergantung pada niatnya. Begitu pula bisnis. Bisnis tergantung pada niatnya. Bisa jadi kita cuma dapat duit doang. Bisa jadi kita bukan hanya dapat uang, dapat dunia, tetapi juga dapat akhirat. Nah, itu. Maka disinilah kita setting niat kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kaya kita, itu kita perlu punya beberapa niat-niat baik yang semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur malam Ahad, tidur. Kenapa? Ntar malam El Clasico. Wah, Barcelona melawan Real Madrid. Maka supaya ketika nonton bola enggak ngantuk, saya tidur. Niat nabung tidur buat ntar malam nonton bola. Nah, itu ya. Maka dia ya nggak dapat apa-apa tidurnya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma ahya, bismika amut, ya Allah, engkau beri aku fisik ini perlu istirahat ya Allah,
maka aku istirahatkan fisikku ini ya Allah. Ini adalah dalam rangka menjaga amanah dari Engkau, yaitu amanah fisik ini ya Allah. Ya Allah, aku tidur biar entar malam bisa qiyamul lail, apalagi subuhnya ada kuliah subuh, biar aku nggak ngantuk ya Allah. Nah begitu kan, maka tidurnya adalah menjaga kesehatan, tidurnya adalah persiapan kuliah subuh, tidurnya adalah persiapan qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka tergantung pada apa niatnya. Sama-sama tidur tapi isinya beda. Nah itu. Nah maka disinilah pentingnya niat. Niat itu aspek batin dalam ibadah. Niat itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Nah itu ya. Niat itu aspek batin dalam ibadah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ungkapan naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Ngapain kamu pakai sholat segala, tumbenan? Iya, ini habis Liga Champion belum mulai nih, masih wawancara. Daripada belum mulai, ya udah deh saya sholat aja deh, sholat dalam rangka nunggu bola. Nah itu ya. Nah sementara yang alim tidur. Kenapa tidur? Biar dia persiapan untuk ibadah. Yang satu sholat, yang satu tidur, tapi lebih utama yang tidur. Kenapa? Aspek batinnya itu. Maka aspek batin ini sesuatu yang sangat penting. Jangan hanya dilihat tidur versus sholat, tetapi apa di balik tidur, apa di balik sholat. Ini yang perlu kita lihat gitu ya, kita introspeksi. Nah itu. Maka bisnis juga begitu. Belum tentu yang belajar agama itu lebih afdol daripada yang bisnis. Tapi insya Allah belajar agama mah bagus saja gitu ya. Ada orang udah deh saya kuliahnya di agama, tapi niatnya ternyata dunia, misalkan gitu. Nah, di dalam sebuah hadis tidak akan mencium bau surga. Nah itu. Ketika bisnis dia niatnya apa? Nanti kita lanjutkan ya. Ada yang terkait dengan Allah, ada yang terkait dengan membangun tim, ada yang terkait dengan melayani customer, ada yang terkait dengan ibadah-ibadah sosial lainnya. Yang pertama terkait dengan Allah. Ini bisnis itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau umat Islam gak ada yang berbisnis, dosa semua tuh. Nah itu. Jadi kita yang berbisnis ini sedang mengemban fardu kifayah, sedang mengemban kewajiban banyak orang. Nah itu bisnis itu ya. Karena dia mempekerjakan orang lain, maka dosa semua kalau gak ada yang berbisnis. Nah ini ibadah yang sangat strategis karena fardu kifayah. Nah itu. Yang kedua, singkat-singkat aja, singkek pade. Nah, yang kedua adalah menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, masih panas. Nah, kita lanjutin nanti ya minumnya ya. Menjadi khalifah Allah di muka bumi. Karena tugas yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda. Ada yang tugasnya di bidang pendidikan, memang dia bisnis nggak pinter, dari dulu bisnis gagal maning, priben kieson, nggak bisa bisnis. Meskipun relasinya hebat, kuliahnya katakanlah S1, S2, S3 jurusan manajemen bisnis, tapi bisnis kok gagal terus. Giliran dia ngajar agama, ngajar Quran, kok jadi? Nah begitu kan? Memang beda-beda barangkali begitu. Nah lalu Allah titipkan kemampuan kepada seseorang itu berbeda-beda. Kalau kata Uncle Ben, itu pamannya Spider-Man, dia bilang great power comes with great responsibility. Nah itu ya, kekuatan besar itu datang bersama tanggung jawabnya. Nah, jadi bagi para pebisnis, dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa di balik itu ada tanggung jawab. Nah, itu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Menjadi wakil Allah yang memakmurkan bumi, menjadi wakil Allah dalam bidang pengembangan ekonomi umat. Nah, ini. Jadi wakil Allah itu tergantung bidang-bidangnya. Ada yang bidang ilmu, pendidikan, kesehatan, bidang ekonomi, ada yang bidang seni, ada yang bidang syiar dan lain sebagainya. Nah, maka dia menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Lalu berikutnya, di balik kemampuan bisnis ini Allah titipkan sebuah misi.
Misi yaitu menghimpun dana perjuangan. Yang tidak Allah berikan misi ini kepada orang-orang yang tidak diberikan kemampuan berbisnis. Nah, ini. Jadi ada misi tuh di balik orang yang memiliki kemampuan berbisnis. Menghimpun dana perjuangan. Nggak boleh buat sendirian. Karena hakikatnya itu dari Allah. Yang jago bisnis yang nggak jago bisnis, yang jago bisnis itu diberi potensi oleh Allah untuk jago bisnis, lalu dia mengasah potensi yang Allah berikan. Oke, kita lanjutin ya. Optimasi potensi yang Allah titipkan. Nah, dan berbisnis dalam rangka cinta kepada Allah. Kok bagaimana? Bisnis kok bukti cinta kepada Allah? Nah, nanti kita lanjutin ya. Jadi menjadi wakil Allah itu kita mengelola sumber daya milik Allah. Allah berikan tadi passionnya bisnis, Allah berikan kompetensinya bisnis, Allah berikan relasi-relasi yang bagus, Allah berikan dia ide-ide, dan lain sebagainya. Allah berikan dia kemampuan leadership. Kalau kemampuan leadership, kemampuan berbisnis itu berbanding lurus dengan kemampuan leadership. Kalau leadership rendah ya bisnisnya juga nggak bakal besar-besar amat, begitu kan? Nah, lalu optimasi potensi titipan Allah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang mengoptimalkan potensi yang Allah berikan. Ada teman saya bilang ini kemunduran umat Islam gara-gara umat Islam pandai bersyukur. Maksudnya bagaimana? Itu gara-gara orang Islam itu nerima aja, ini jadi nggak maju-maju kata dia. Akhirnya cuma ngopi aja kerjaannya, nongkrong. Kenapa? Dia udah terima kok begitu. Saya bilang itu justru yang kufur nikmat. Emang gimana kok itu kufur nikmat? Allah berikan dia akal nggak dimaksimalkan. Allah berikan dia waktu nggak dimaksimalkan. Allah berikan dia relasi nggak dimaksimalkan. Allah berikan dia kemampuan bisnis nggak dimaksimalkan. Itu justru yang kufur nikmat tuh yang begitu tuh. Yang syukur nikmat orang yang kerja keras, mengoptimalkan apapun yang Allah titip, itu namanya orang yang bersyukur. Jadi nanti ketika di akhirat dihisab, ya Allah, memang Engkau berikan segala sesuatu, tapi aku udah cukuplah dengan rezeki yang meskipun sedikit. Kata Allah, kamu kan aku beri potensi bisnis, kamu kan aku beri relasi yang bagus, kamu kan aku beri leadership. Buat apa aku beri kamu begitu? Kalau kamu nggak pakai, begitu ya, akalnya nggak digunakan. Justru ini yang kufur nikmat. Jadi yang nggak ngapa-ngapain, nggak mengoptimalkan akal yang Allah berikan, nggak banyak belajar dengan akalnya, nggak banyak mencermati, nggak banyak mengamati banyak hal, berarti dia kufur nikmat terhadap akalnya. Waktunya nggak dimaksimalkan, berarti dia kufur nikmat terhadap waktunya. Justru dialah yang banyak kufur nikmat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil diminum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu, mereka yang akan membuat kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Aku lebih tahulah. Nah, begitu ya kata Allah ya. Ente jangan protes, udah kami lebih tahu. Manusia itu khalifah Allah di muka bumi, maka diberikan potensi-potensi berbeda-beda. Kalau kata Jalaluddin Rumi, human being comes to this world to do particular work, and the work is the purpose, and each is specific to the person. Manusia turun ke muka bumi ini to do particular work, untuk melakukan tugas-tugas tertentu, and the work is the purpose. Pekerjaan-pekerjaan manusia itulah tujuan diciptakan manusia, and it is tadi saya jadi lupa nih. Dan ini berbeda satu sama lain, itu spesifik, gitu ya. Satu sama lain itu berbeda-beda komposisinya. Ada yang komposisi bisnis juga dia punya, tapi komposisi dakwah juga dia punya juga. Maka dia gunakan dakwah katakanlah dengan manajemen bisnis, gunakan bisnis terus dalam rangka berdakwah, misalkan begitu. Tapi ada yang bisnis aja dakwah nggak bisa, udahlah dia jadi donatur aja lah, begitu kan? Beda komposisinya masing-masing beda. Di balik komposisi yang berbeda terdapat tujuan yang berbeda, misi yang berbeda. Maka kita tengok diri kita ini sebenarnya yang titipkan apa, komposisinya bagaimana. Di balik itu ada tanggung jawab. Kita lanjutin. Jadi Allah menciptakan manusia awalnya adalah ruh, tetapi Allah menciptakan manusia bukan untuk menjadi ruh aja, untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, surah Al-An'am ayat 165. Karena diciptakan sebagai khalifah, maka Allah menciptakan jasad juga, ruh, supaya bisa menjadi khalifah perlu jasad, diutus ke dunia ini. Selanjutnya, apalagi kira-kira layer-layer, lapisan-lapisan niat-niat baik di balik bisnis. Yang kedua adalah dalam kaitan dengan tim hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang perlu kita dakwahi. Karyawan-karyawan kita adalah umat Nabi Muhammad, titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita bina. Maka kita didik akhlaknya. Selain tentunya mempekerjakan ya. Karena kadang-kadang dakwah di masjid nggak kena, pakai selebaran nggak kena, tulisan nggak kena, YouTube nggak kena. Perusahaan bikin pelatihan, pokoknya seluruh karyawan harus ikut pelatihan ini. Akhirnya yang nggak biasa ke masjid pun harus ikut, ya akhirnya kena dakwah juga. Itu yang terjadi di Telkom ya. Di Telkom kami memberikan pelatihan spiritualitas kerja kepada sudah 6.000 lah alumninya di Telkom itu, dari direktur sampai officer. Wajib ikut pelatihan spiritualitas kerja. Mau yang nggak kenal masjid, kakinya nggak pernah nempel masjid, pokoknya wajib ikut pelatihan spiritualitas kerja. Ini dakwah. Jadi dakwah sebenarnya salah satunya adalah kita berdakwah, mendidik akhlak. Maka setelah pelatihan spiritualitas kerja ada yang meluk kami, Ustadz, terima kasih Ustadz, ini yang kami cari, kami ternyata selama ini nggak tahu. Setelah pelatihan yang sifatnya mandatori, sifatnya wajib, mereka terdakwahi. Jadi seperti itu. Kalau yang udah masuk masjid nih orang-orang baik-baik semua lah, insya Allah nih ya, amin. Ahli surga semua nih, amin. Yang di tempat lain itu perlu sebuah dakwah. Bisa jadi yang mendakwahi adalah atasannya, ownernya, business ownernya. Dan pengembangan tim. Tentunya tim kita bagi para pengusaha perlu mengembangkan tim biar kompetensinya makin meningkat. Kompetensi meningkat selain bermanfaat kepada perusahaan juga bermanfaat kepada individunya. Pendidikan rohani menuju Allah, diajaklah karyawan ini, ayo kita baca Quran, ayo kita berzikir, ayo kita sholat jamaah. Nah itu ya. Maka sebenarnya adalah pendidikan rohani menuju Allah. Kita mendisiplinkan syariat Allah. Yang tadinya nggak biasa jamaah, dia ikut jamaah, begitu nggak enak. Karena apa? Udah menjadi tradisi di perusahaan kita sholat berjamaah. Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf ya, kami sholat dulu. Pada sholat berjamaah tuh, yang nggak jamaah nggak enak. Akhirnya dia yang nggak biasa sholat, akhirnya jadi biasa berjamaah. Tuh. Jadi bisnis itu begitu antara lain ya, mendisiplinkan syariat Allah. Maka para pengusaha itu kalau berdakwah itu luar biasa.
Contohnya adalah Wali Songo. Mereka adalah para pengusaha. Dan ketika mereka gunakan ilmu, katakanlah bisnisnya, ilmu marketingnya untuk berdakwah, Masya Allah hasilnya. Jadi aja kalau pengusaha tuh. Nah, jadi pengusaha ini nggak ada habisnya gitu kan. Nggak pernah kehabisan akal. Harga mahal, kita jual mahal lagi. Minyak dari sana mahal, kita jual lebih mahal lagi. Pokoknya nggak ada matinya lah gitu. Itu minyak lagi. Nah, jadi mendisiplinkan syariat Allah, sinergi menuju ridha Allah. Nah, sinergi antara business owner dengan tim ini, sinergi menuju ridha Allah. Membangun aset, menghimpun dana perjuangan bersama-sama. Nah, dalam rangka tadi menghimpun dana perjuangan dalam rangka dakwah, katakanlah gitu ya. Nah, mempekerjakan memenuhi kebutuhan keluarganya, ada anaknya, ada pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, itu sangat mulia yang namanya bisnis itu, sangat mulia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang pebisnis, pengusaha. Lalu pengembangan tim juga meningkatkan martabat. Ada orang yang berangkat pagi, pulang sore, padahal dia nggak kerja, tapi biar martabatnya enak kepada tetangganya. Nggak enak saya sebagai suami masa nggak kerja, udah deh yang penting saya berangkat rapi pagi-pagi pulang sore, yang penting orang taunya saya kerja, istri saya nggak malu, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita meningkatkan martabat tuh ketika mempekerjakan seseorang, meningkatkan martabat. Apalagi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini pas pandemi ini kurang lebih ada 50 orang tunanetra yang dirumahkan. Mereka kalau udah kerja dirumahkan susah lagi apply-nya. Ada tes kesehatan, mereka ada yang kurang sempurna, kurang sehat gitu kan. Lalu dipekerjakan, yang mempekerjakan ini bisa kerja apa enggak nih? Jangan-jangan ngeribedin kita doang nih. Jangan-jangan ngerepotin kita doang nih. Akhirnya susah mereka untuk masuk kerja. Mereka datang ke kita, Ustadz, ini sebenarnya mereka skillful, skillnya bagus. Mereka biasa telemarketing, mereka bisa jadi administrasi dan lain sebagainya. Oke deh kalau gitu Hatam ambil satu deh, kita pekerjakan dari teman-teman tunanetra. Awalnya memang dikasih tahu, ini kamu toiletnya di sini, ini musolanya di sini. Tapi setelah itu ya udah jalan sendiri, sama sekali nggak ngerepotin kita. Repotnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baru 2 hari yang lalu, Ustadz ini bagaimana? Ini kita akan dilatih, habis itu biasanya setelah dilatih di hire oleh lembaga yang nggak syar'i. Kita dilematis Ustadz, kata dia, mau kita tolak, kita perlu makan. Yang mijet pasien udah pada nggak ada, pada takut. Kalau mau kita terima ini, jangan-jangan Allah nggak ridho, bagaimana nih? Sedangkan lembaga-lembaga pengusaha-pengusaha muslim nggak pada nerima kita. Itu lembaga-lembaga Islam, kenapa nggak mereka merekrut kita? Ayo deh, adu skill kita sama orang yang melek, kata mereka gitu. Kalau emang nggak bener, pecat kita nggak apa-apa, kata mereka begitu. Ya Allah, luar biasa, berbondong-bondong mereka datang ke kita. Ya Allah, alhamdulillah. Dan mereka bagus kerjanya. Nah, sudah kurang lebih 8 bulan lah di tempat kita, mereka bisa bekerja. Memang komputernya, layarnya mati, tapi kan pakai suara gitu, semua ada. Sel A, A12, A13, A12 kali A13 gitu kan, Excel. Hasilnya adalah 12.000 sekian. Itu ada bersuara semua tuh. Nah, itu. Ada komputer bisa, bahkan mereka main musik bisa, jadi komposer bisa, jadi kok ini programmer bisa. Nah, memang sesuai kemampuan ya. Jadi programmer, coding bisa mereka tuh. Jadi memang Masya Allah ya, Allah berikan kelebihan, mereka telaten begitu. Oke, yang berikutnya adalah melayani hamba-hamba Allah. Maka seorang pengusaha juga meniatkan dalam rangka melayani hamba-hamba Allah. Ya Allah, itu orang-orang pada nggak menutup aurat. Saya jualan busana-busana muslimah, barangkali dengan busana yang kayak begini, ini mereka senang dan tetap syar'i ya Allah, dan mereka bisa ini harganya terjangkau oleh mereka ya Allah. Mudah-mudahan mereka senang menutup aurat, gitu kan? Nah, jadi seperti itu niat melayani hamba-hamba Allah.
kata tukang sayur keliling, ya Allah itu ibu-ibu di komplek, itu bisa jadi ada yang hamil, ada yang mau ke pasar kejauhan, biar aku yang datang ke mereka ya Allah, biar aku melayani kebutuhan-kebutuhan mereka ya Allah, aku mudahkan mereka di dalam berbelanja ya Allah, aku berikan mereka barang-barang yang terbaik dengan harga yang terjangkau, mudah-mudahan gizi mereka cukup ya Allah, terimalah amal ibadahku ini ya Allah. Nah begitu kan. Bisnis cleaning service begitu juga, pokoknya bisnis apapun, bisnis nitrogen, ya Allah ini mobil kalau tekanan bannya kurang ini bisa berbahaya, kalau kempes atau terlalu banyak tekanannya bisa-bisa pecah di jalan, kalau pecah di jalan nanti bisa-bisa nyawa mereka terancam. Ya Allah, aku bisnis ini mudah-mudahan orang pada aman di jalan ya Allah. Nah itu ya, melayani hamba-hamba Allah. Nah itu. Lalu memasarkan syariat Allah juga, vendor atau apapun gitu ya, mitra. Oh saya maunya yang syar'i ya, pokoknya ya, saya nggak mau yang ada bahan-bahan haramnya ya. Wah halal gitu logonya, pokoknya terserah lah, pokoknya logonya apapun yang penting halal, saya maunya begitu. Nah misalkan itu sebenarnya memasarkan syariat Allah. Orang jadi berpikir apa sih yang halal itu? Islam itu kok detail banget ya, transaksi pakai halal-halalan segala, akhirnya dipelajari. Menjajakan akhlak, nah menjajakan akhlak juga begitu. Ada tuh teman saya beli 2 karung dapatnya 3 karung, pas beli 2 karung dapatnya 3 karung, loh kok ini 3? Iya Pak Haji, udah yang 1 karung lagi berapa aja lah, terserah Pak Haji gitu. Lah saya kan belinya 2, gimana dikembaliin? Waduh kalau dikembaliin ketahuan banget saya Pak Haji, udahlah berapa aja lah. Nah gitu kan. Wah nggak bisa begitu, saya nggak mau tuh kalau caranya begitu. Kamu mencuri nggak boleh, usaha mencuri begitu, nanti anak-anak kamu kasih makan yang haram lagi, bahaya ke depannya. Menjajakan akhlak. Nah jadi begitu. Waduh gimana dong Pak Haji, nanti saya parah dah kalau saya ketahuan begini. Oke deh gini aja deh, saya beli 3 karung, tapi saya bayarnya 2 karung dulu, nanti 1 karung lagi bayarnya menyusul ya, gitu. Oh iya makasih Pak Haji. Akhirnya bilangin ke bos, lupa itu waktu pekan lalu itu saya belinya 3 karung, tapi ini bayarnya baru 2 karung nih, 1 karung lagi saya bayar ya. Nah, kata dia. Lalu dia bilang, lu gimana sih lu kerja? Lu 2 karung kasih 3 karung hanya, gitu kan? Untung orang itu jujur, wah gitu kan? Ya, akhirnya apa? Dia selamat si karyawan itu. Tapi saya nggak mau sekali-kali lagi kamu kayak begitu ya. Saya bukan tipe-tipe begitu. Saya yang penting usaha itu yang penting berkah. Ngasih anak-anak itu yang penting makanan-makanan yang halal. Begitu. Saya nggak mau lagi begini. Untung kamu ketemunya saya gitu. Tapi lain kali saya nggak mau. Jadi banyak orang yang kayak saya. Akhirnya takut tuh si karyawan itu. Nah jadi menjajakan akhlak yang namanya bisnis itu kepada mitra-mitra, kepada yang lain. Jadi sebenarnya bisnis itu adalah dakwah, antara lain ya. Nah berikutnya, jadi pengusaha juga membantu pemerintah. Pengusaha di bidang apa aja deh, termasuk di bidang pendidikan. Coba kemarin saya ke Gunung Gelis, di pojok gunung, sholat Jumatnya naiknya capek juga gitu kan. Lalu di pojok ada SMP apa, begitu kan? Madrasah Sanawiyah apa, masuk gang. Saya bilang sama teman saya, ini pemerintah harus berterima kasih nih sama dia nih. Ya Allah, siapa coba di situ di gunung begini yang bikin lembaga pendidikan? Pemerintah harus berterima kasih. Ini harusnya tanggung jawab pemerintah nih. Tetapi dia ambil tanggung jawab itu. Itu mendidik orang-orang. Jadi sebenarnya dia membantu pemerintah. Lalu community development, bisa jadi dengan CSR-nya dia mengembangkan komunitas-komunitas di sekitarnya. Lalu ini menjadi tanggung jawab sosial juga. Nah, dan terakhir tentunya bisnis ini adalah pengembangan diri kita. Banyak orang berkembang itu setelah dia berbisnis. Ketika berbisnis mentalnya ditempa. Ketika berbisnis tanggung jawabnya dipikul oleh dia. Dia menjadi risk taker. Ketika berbisnis dia menghadapi berbagai problematika yang enggak dihadapi kalau enggak dia bisnis. Akhirnya dia jadi teruji. Akhirnya dia jadi tahan banting.
Akhirnya dia menjadi pribadi yang kuat. Nah, dan bukan hanya itu, pengembangan diri akhirnya dia jadi tawadhu. Udah begini gagal, ya Allah, kok gagal maning. Berarti aku nih nggak boleh sombong. Kalau begini pasti berhasil. Pas bilang pasti berhasil, besoknya gagal. Ini udah 99% pasti berhasil, maka pasti saya bisa pastikan. Ya Allah, nggak bisa dipastikan itu. Ternyata besoknya gagal, dia akhirnya, ya Allah, nggak boleh sombong. Saya nggak boleh bilang pasti Anda. Insya Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan. Nah begitu ya, akhirnya dia jadi merunduk tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah di atas kertas secara manajemen, secara teknis, secara prosedur udah bener, kenapa masih gagal juga? Lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada project gagal maning, akhirnya kita gini, yuk kita sholat jamaah, kita zikir dulu yuk. Akhirnya zikir dulu, sholat jamaah, kita zikir dulu, kembali ke project dengan prosedur yang sama tapi berhasil. Ya Allah, berarti memang kita harus nunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sang penentu keberhasilan. Itu kadang-kadang nggak diterima sama dia pengalaman begitu kalau dia nggak berbisnis. Nah, lalu berbisnis juga mengembangkan musyarakah syarik, musyarakah kolaborasi. Jakarta, kota kolaborasi. Wah, itu ya. Nah, ini berkolaborasi artinya dia harus tawadhu juga, nggak bisa sombong-sombongan untuk kolaborasi. Lalu kata Allah, ana tsalithus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Aku adalah salah satu dari dua orang yang berserikat selama tidak ada yang mengkhianati. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Dalam hadis itu, hadis qudsi ya. Kalau ada yang berkhianat, aku keluar. Aku nggak mau menyertai mereka. Jadi kalau kita ingin hidup kita disertai oleh Allah, bersama Allah, jujur, jangan berkhianat apapun yang terjadi dalam perserikatan. Dalam perkongsian, jujur, jangan berkhianat, Allah bersama kita. Tuh teknik supaya Allah bersama kita, jujurlah dalam perkongsian, dalam berkolaborasi. Jangan berkhianat, maka kita bersama Allah. Lalu pengembangan diri, problem solving, kita menjadi lebih matang, menjadi lebih kuat, risk taking, dan juga leadershipnya semakin tinggi. Gara-gara nih gimana sih organisasi bisnis saya kok begini, kalau begitu jangan-jangan leadership saya yang kurang. Dia belajar lagi, dia menempa diri lagi dalam hal leadership. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini baru dari sisi cara pandang kita terhadap bisnis ya. Nah, untuk sementara begitu dulu intinya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu semakin banyak niat baik kita, dalam rangka niat baik itu tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak yang kita niatkan, semakin berarti bisnis kita. Jadi ada orang yang bisnis cuma dapat duit, tapi ada orang yang bisnis dapat kekayaan dunia dan akhirat. Nah inilah pentingnya kita meniatkan, sama bisnisnya, sama untungnya, tapi hasilnya beda, di akhiratnya beda. Inilah pentingnya kita set. Maka sebelum berbisnis kita setting dulu niat kita, ini kita bisnis mau ngapain. Nah tadi adalah berbagai kebaikan-kebaikan yang bisa kita tempuh dari bisnis. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah titipkan modal kepada kita untuk kita kelola. Allah meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan kita. Waktu sebagaimana Allah berikan kita kiosnya udah dikontrakin, barangnya udah disuplai. Nah itu ya. Nah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pas akhir tahun, raker gimana kamu yang udah aku kasih? Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di akhirat juga begitu. Harta kita dipakai untuk apa? Apa kita tumpuk begitu aja? Apa untuk tadi bisnis sehingga banyak yang mendapatkan manfaat? Nah itu. Bagaimana waktunya? Bagaimana skill yang aku titipkan, kata Allah? Bagaimana dengan mental, relasi, ilmu yang aku berikan kepada engkau? Untuk apa itu? Nanti ditanya semua oleh Allah. Dan hasilnya
ketika mendapatkan profit, ini adalah ujian syukur buat kita. Kita bersyukur apa enggak? Apakah kita mazhabnya mazhab Qarun yang berkata innama utituhu ala ilmin indi, ini semua aku peroleh karena aku yang pinter, karena ilmu yang aku miliki? Atau kita mazhabnya mazhab Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Allah semuanya, ini anugerah Tuhanku. Nah, jadi itu ujian syukur, ujian ketepatan penggunaan, pendaya gunaan, hasilnya itu buat apa? Berbagi apa enggak? Lalu kalau loss ya ujian kesabaran, ujian keikhlasan, ujian supaya kita evaluasi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak beranjak, tidak bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya dipakai buat apa, ilmunya dipakai buat apa, ngamalinnya buat apa, hartanya dari mana dan untuk apa. Nah, kalau harta ada dua pertanyaannya ya. Lalu badannya itu dipakai untuk apa, fisiknya dipakai untuk apa. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hasil apa yang kita tempuh, ada di akhirat itu ada 4 golongan manusia. Pilihan pertama, harta sedikit, hisab lama. Siapa mereka? Mereka orang kaya dan kikir. Kenapa hisabnya lama? Ya kaya sampai akhir hayat masih kaya, dihisabnya lama dia. Nah, pas di akhirat bagaimana perusahaan yang itu? Bagaimana perusahaan yang itu? Bagaimana aset yang itu? Dipakai buat apa? Bagaimana aset yang itu? Wah, lama hisabnya. Bisa nggak orang kaya hisabnya cepat? Bisa. Bagaimana? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Pilihan kedua, harta sedikit, hisab lama. Maksudnya harta sedikit di akhirat ya. Kenapa hartanya sedikit? Ya karena nyumbangnya sedikit, sedekahnya sedikit, charitynya sedikit. Tapi hisabnya lama, itu paling nggak enak tuh. Nah itu udah orang yang kaya dan kikir itu paling nggak enak. Karena di akhirat itu miskin dan hisabnya lama. Nah ini ya. Yang kedua, orang yang hartanya banyak, hisabnya lama. Siapa mereka? Orang dermawan, dia kaya, dia bermewah untuk dirinya, lalu dia kaya sampai mati. Pas udah meninggal, dia banyak kekayaannya. Itu hisabnya juga lama tuh. Tapi hartanya banyak di akhirat. Ketika yang lain udah pada masuk surga, yang lain pada WA, bro, lu di mana bro? Di sini adem bro, enak bro, gitu kan? Oh, jangankan pemandangan nih, udaranya aja indah di surga. Lu enak lu ngomong, gua masih lama gua hisabnya, gitu kan? Ya Allah, satu hari bagaikan khamsina alfasana dalam surah Al-Ma'arij, 50.000 tahun satu hari itu. Ya Allah, lu enak lu bro. Lu pas meninggal harta lu dikit lah, harta gua banyak, hisabnya masih panjang gua, enak lu ya, gitu kan? Ya Allah, dunia ini kan cuma sebentar ya. Jadi pilihan kedua, dermawan, dia banyak harta. Lu masih lama? Iya, soalnya gua waktu di dunia mewah-mewah, gua jadi dihisab nih, mobil gua itu Bugatti Chironnya lagi dihisab, itu mobil Ferrari-nya sekarang lagi dihisab juga. Lu enak lu, cuman Astrea Supra motor, lah gua mobil banyak, begitu kan? Aset banyak. Ya, itu di akhirat begitu tuh. Orang yang kaya, mewah, mati dalam keadaan kaya raya. Nah, itu ya. Pilihan ketiga, harta sedikit, hisab cepat. Orang yang miskin, ya dia nggak dermawan. Orang buat makan aja susah. Gimana mau nyumbang dia? Bro, gimana? Iya, alhamdulillah sih, gue hisabnya cepet ya. Iya, pas malaikat mau nanya, kamu punya apa? Enggak punya apa-apa. Malaikat udah pergi sana, masuk surga. Lu ngeribetin aja lu kan. Nah, jadi hisabnya cepet dia. Ya, tapi ya di sini surganya surga yang standar aja lah, kata si miskin gitu ya. Lumayan. Pilihan keempat, harta banyak, hisab cepet. Gimana kabar lu bro? Alhamdulillah saya dapat surga yang mewah banget.
Lu kok cepet banget lu dihisapnya? Iya, waktu di dunia gue ini hidupnya sederhana. Yang penting kalau buat dakwah saya banyak-banyakin dah saya nyumbang. Kalau buat sendiri makan biasa aja, mobil ya nggak terlalu, rumah ya biasa aja. Saya makainya juga biasa juga, buat keluarga juga gaya hidup juga biasa-biasa aja. Dan alhamdulillah ya, waktu gue meninggal itu udah gue sodakohin semua tuh. Jadi cepet hisap gue. Nah gitu ya. Wah lo enak lo, sebelum meninggal udah disodakohin semua. Lah salah saya kira saya umurnya masih panjang. Kalau tahu begitu saya sodakohin semua. Ya Allah, ini orang yang keempat nih. Harta banyak, hisapnya cepat. Siapa mereka? Orang yang kaya. Dia dermawan. Dia pakai buat diri sendiri, sederhana. Lalu wafat sedikit harta. Nah ini yang cepat nih. Di akhirat kaya, hisapnya cepat, enak. Bro, lu ditanya Bugatti nggak? Oh, gue nggak punya Bugatti. Ferrari, gue juga nggak punya. Mercedes GLS, nggak punya juga. Orang gue cuma mobil cuma Honda satu doang gitu kan. Enak jadi gue cepet. Nah begitu kan. Nah itu harta banyak jadi hisap cepat. Nah itu ada 4 golongan manusia. Termasuk barangkali kalau pengusaha ini yang kedua orang pilihannya orang yang pertama atau orang yang terakhir. Itu kalau pengusaha yang kaya itu pilihannya kalau nggak orang pertama ya orang terakhir tuh. Bisa jadi dia hartanya di akhirat dikit dan hisapnya lama. Kalau dia bermewah-mewah, dia nggak banyak nyumbang, tapi bisa jadi dia orang yang hartanya banyak dan hisapnya cepat. Contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita silakan setting charity kita berapa persen dari harta kita yang mau kita jadikan harta abadi di akhirat kita. Nah itu berapa persen silakan kita tentukan komposisinya. Punya uang 100 miliar yang dipakai buat dakwah berapa banyak? 1 miliar. Ya udah berarti yang merah inilah. Punya uang 100 miliar dipakai 25 miliar buat dakwah. Ya ini yang biru inilah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya uang semuanya. Nggak ada yang tersisa 1 dirham pun. Rasulullah orang yang cerdas. Nah gitu ya. Nah masalahnya kita nggak ngerti mati itu kapan. Itu repotnya di situ tuh. Jadi kan kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya akhiri dengan sebuah hadis ya. Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dapat diwariskan. Enggak layak untuk apa? Untuk tidur 2 malam. Untuk tidur tenang, jangan tenang-tenang aja. Kecuali jika wasiatnya telah ditulis. Nah, wasiat apa? Kita wasiatkan harta kita maksimal 1/3. Orang yang berwasiat harta artinya dia menikmati harta di dunia dan akhirat. Saya misalkan wasiat 1/3 harta saya untuk dakwah nanti kalau meninggal. Saya punya mobil masih bisa saya pakai selama saya hidup. Rumah masih bisa saya pakai. Itu saham-saham masih bisa saya pakai. Perusahaan masih bisa saya pakai. Pas meninggal, teng 1/3 langsung milik saya di akhirat. Tuh. Jadi orang yang berwasiat enaknya begitu, cerdas dia. Dia bisa menikmati harta di dunia dan ketika meninggal itu 1/3 harta langsung milik dia. Saya berhak dong berwasiat, orang saya capek-capek nyari rezeki, nyari harta, saya pengen harta saya menemani saya di akhirat. Kita pasti berpisah dengan harta kita, cuman berpisahnya sementara atau selamanya. Kalau berpisah sementara gimana? Kita wasiatkan, kita sedekahkan. Meninggal sementara berpisah, habis itu di kuburan ketemu lagi, menemani kita selamanya. Tetapi berpisah selamanya adalah dia nggak bersedekah. Pas meninggal hartanya nggak nemenin dia di alam kubur, di akhirat. Nah itulah berpisah selamanya. Pasti kita berpisah. Cuman kita memilih berpisah untuk selamanya atau berpisah untuk sementara. Insya Allah yang ada di sini berpisah untuk sementara. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.